Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mekanisme debit dan kredit, ini akan lebih mudah untuk kita memahami yang lebih lanjut, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi ini merupakan materi di awal yang harus kita pelajari, tapi karena kemarin mekanisme debit dan kredit ini sangat perlu juga untuk memahami sebelum kita masuk pada pertemuan ini, pada materi ini. Oke, langsung saja materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang konsep persamaan akuntansi, kemudian bagaimana transaksi bisnis dan penerapannya ke dalam persamaan akuntansi, dan yang ketiga kita membuat praktek tentang bagaimana mencatat transaksi bisnis dengan menggunakan tabel persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini sama halnya dengan laporan posisi keuangan atau neraca yang ada pada laporan keuangan. Jadi di laporan posisi keuangan ini menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, kemudian informasi asal dari sumber daya tersebut. Jadi laporan posisi keuangan ini ada sisi kiri, atau yang kita ketahui bersama adalah sisi kiri itu adalah aktiva, kemudian sisi kanan itu adalah pasiva. Sisi kiri ini merupakan sumber daya, kemudian sisi kanan ini merupakan sumber dana. Jadi di sini kita lihat aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian aset ini dimiliki dari mana? Nah, dari sumber dananya. Kalau bukan dari liabilitas, berarti asetnya ini didapat dari ekuitas. Ekuitas ini merupakan modal saham dan laba ditahan. Jadi ekuitas ini didapat dari modal dari pemilik saham, kemudian laba ditahan juga ini didapat dari penghasilan atau penjualan atau pendapatan yang dilakukan perusahaan. Pada laporan posisi keuangan ini ada 3 akun ya. 3 akun yang berpengaruh. Di sini ada aset. Nah, aset ini merupakan sumber daya, kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Ini merupakan sumber dana perusahaan. Jadi, aset ini merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan ya. Kekayaan perusahaan yang dimiliki kemudian digunakan untuk memperoleh penghasilan pada hari ini, pada tahun ini, dan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi aset ini akunnya itu berupa harta perusahaan, kemudian dalam bentuk uang tunai, kemudian ada piutang, kemudian ada peralatan, kendaraan, mesin. Itu merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk memperoleh aset-aset tersebut itu, perusahaan itu hanya memiliki 2 kemungkinan sumber dana ya untuk memperoleh aset-aset yang tadi. Jadi 2 kemungkinan sumber dana itu, yang pertama dari setoran modal pemilik atau dari pinjaman ya, pinjaman. Jadi kita mau melakukan hutang atau mendapatkan setoran modal dari pemilik itu otomatis akan menambah asetnya perusahaan. Jadi ketika kita punya setoran modal pemilik di sini di ekuitas, itu setoran modal pemilik perusahaan, kemudian ada laba yang diperoleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan mencatatkan keuntungan, profit atau laba, jadi otomatis aset perusahaan dalam bentuk uang kas itu akan bertambah. Sama halnya juga dengan hutang ya. Jadi pada saat kita mau melakukan pinjaman ke bank itu otomatis uang kas perusahaan itu akan bertambah. Jadi sumber daya sama dengan sumber dana. Jadi aset itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi jika harta dibeli itu dengan dana pinjaman dari kreditor, kemudian jumlah utang dalam posisi
laporan posisi keuangan itu akan bertambah sebesar harga aset tersebut. Jadi oleh karena itu jumlah total aset itu akan selalu sama dengan jumlah total kewajiban atau total liabilitas dan ekuitas. Jadi nilai total aset yang selalu sama dengan nilai total kewajiban dan ekuitas itulah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Jadi ada posisi balance ya, harus sama karena di akuntansi itu menganut sistem pembukuan berpasangan. Jadi harus sama jumlah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi inilah yang dinamakan dengan persamaan akuntansi. Nah, ini di persamaan dasar akuntansi, ini kita lihat pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan tersebut. Kemudian persamaan akuntansi ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan perusahaan terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian persamaan dasar akuntansi ini merupakan aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi prinsip-prinsip dalam persamaan akuntansi ini adalah pembukuan yang berpasangan. Jadi harus ada hubungan sebab akibat. Jadi setelah kita tahu pengertiannya secara garis besar, apa sih persamaan dasar akuntansi ini? Jadi persamaan dasar akuntansi ini merupakan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, atau aset sama dengan harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Saya kasih logikanya ya. Di sini ada case analogi 1, kemudian analogi 2. Ini tentang persamaan dasar akuntansi ya. Jadi analogi yang pertama, perusahaan ini membeli mesin seharga 100 juta rupiah ya. Jadi dengan modal perusahaan tersebut. Jadi perusahaan membeli mesin ini dengan uangnya sendiri, uang perusahaan sendiri. Jadi yang pertama ada pengaruh di aset karena aset perusahaan ini bertambah berupa mesin. Mesin ini merupakan harta dari perusahaan ya, harta aktiva tetap ya. Jadi sebesar 100 juta bertambah. Kemudian 100 juta ini didapat dari mana? Untuk membeli mesin seharga 100 juta ini didapatkan dari uang perusahaan ya, uang sendiri perusahaan, yaitu sebesar 100 juta. Jadi aset sama dengan 100 juta, kemudian sebelah kanan liabilitas tambah ekuitas ini sama dengan 100 juta. Jadi aset ini didapatkan dari modal perusahaan. Jadi harta sama dengan ekuitas atau modal. Jadi harta sama dengan liabilitas dan ekuitas. Di sini harta sama dengan ekuitas. Nah, kemudian di sini ada analogi yang kedua, yaitu tentang yang berkaitan dengan hutang. Jadi aset perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan hutang atau secara kredit ya sebesar 100 juta. Jadi asetnya ini bertambah sebesar 100 juta berupa mesin. Kemudian mesin ini dibeli bukan pakai uang sendiri perusahaan ya, bukan pakai uangnya perusahaan, tapi dibeli secara kredit dengan menggunakan hutang. Jadi aset 100 juta sama dengan liabilitas ya. Harta sama dengan liabilitas atau hutang. Jadi sisi kiri 100 juta dan sisi kanan sama dengan 100 juta. Oke, jadi saya rasa kalian harus lebih memahami analogi pertama dan analogi yang kedua ini. Kemudian untuk persamaan dasar akuntansi di sini ada nanti kolom, sebentar ada soal kasus yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Di sini aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, ekuitas di sini terdiri dari dua ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ekuitas terdiri dari modal saham atau setoran pemilik perusahaan, kemudian ada laba. Nah, dari laba yang diperoleh
diperoleh perusahaan. Jadi laba ini ada akun-akun yang berpengaruh di laba itu. Yang pertama ada pendapatan. Jika perusahaan melakukan penjualan jasa kemudian atau pendapatan jasa ini, maka akun laba ditahan ini bertambah. Kemudian jika perusahaan membayar beban-beban, biaya-biaya atau dividen, maka akun laba ini akan berkurang. Jadi mengurangi laba ya. Jadi beban sama dividen mengurangi akun laba ditahan, kemudian pendapatan ini menambah akun dari laba. Jadi nanti sebentar kita akan pahami lebih lanjut pada contoh kasus. Ini contoh kasus persamaan dasar akuntansi. Yang pertama pada tahun 2020 ini ya, Tuan Andre ini mendirikan perusahaan jasa yang berbentuk perseroan. Kemudian jadi pada tanggal 1 Maret ini perusahaan menerima setoran uang tunai itu sebesar 150 juta sebagai setoran modal dari pemegang saham. Nah, jadi ini ada setoran modal dari pemegang saham itu sebesar 150 juta. Kemudian pada tanggal 5 ini perusahaan menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko itu masing-masing seharga 250 juta dan 20 juta. Jadi sebelum lanjut ini di capture contoh kasusnya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan contoh kasus. Nah, ini sesuai dengan soal yang sudah kalian capture tadi. Ini saya akan membahas yang pertama pada tanggal 1 Maret 2020. Tuan Andre ini menyetorkan uang kas sebesar 150 juta. Ini dicatatkan di kolom aset atau di kolom aktiva sebesar 150 juta. Kemudian berpengaruh lagi pada kolom pasiva yaitu dari sumber dana yang berasal dari setoran pemilik modal. Jadi Tuan Andre ini merupakan pemilik perusahaan, pemilik modal. Jadi akun yang berpengaruh adalah modal saham ya, modal saham. Jadi aset ini sebesar 150 juta, kemudian uang kas ini didapatkan dari modal saham yang disetorkan oleh Tuan Andre. Jadi sisi kiri dan sisi kanan, sisi aktiva dan sisi pasiva ini sudah balance yaitu sebesar 150 juta. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2020, Tuan Andre menyetorkan menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah masing-masing sebesar 250 juta dan 200 juta. Jadi ini masih berpengaruh pada kolom ekuitas ya, pada akun ekuitas. Ini berpengaruh sebesar 450 juta karena ini masih penyertaan modal dari Tuan Andre. Jadi sumber dana yang 450 juta ini didapatkan dari setoran modal Tuan Andre. Jadi kolom aktiva sama kolom pasiva ini balance ya. Jadi masing-masing sebesar 450 juta. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 perusahaan membeli peralatan elektronik seperti komputer, kemudian printer dan sebagainya itu sebesar 17 juta. Tapi peralatan ini dibeli secara kredit. Jadi ada dua akun lagi yang berpengaruh. Peralatannya ini bertambah sebesar 17 juta. Kemudian didapat dari penambahan dari peralatan ini didapat dari sumbernya ini berasal dari hutang ya, berasal dari liabilitas sebesar 17 juta rupiah. Kemudian transaksi yang berikut tanggal 18 Maret
perusahaan memperoleh kredit usaha ya. Perusahaan memperoleh kredit usaha dari bank itu sebesar 60 juta rupiah. Jadi uang kas perusahaan ini bertambah karena adanya hutang yang diperoleh dari bank sebesar 60 juta. Jadi uang kas bertambah sebesar 60 juta dan berpengaruh pada atau sumber dananya yaitu berasal dari hutang bank sebesar 60 juta. Jadi aktiva sama dengan pasiva yaitu sama-sama 60 juta. Jadi harus balance ya. Aktiva harus sama dengan pasiva atau liabilitas ditambah dengan. Kemudian pada tanggal 19 Maret ini ada pesanan jasa ya, pesanan jasa untuk memperbaiki komputer dengan ongkos 9 juta. Nah, kemudian pada saat yang sama juga perusahaan ini mendapat pesanan juga itu dengan ongkos 20 juta. Jadi total pesanan yang diperoleh perusahaan itu adalah 29 juta. Jadi karena perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbaikan barang elektronik, jadi mereka salah satu keuntungan yang diperoleh yaitu dari perbaikan dari alat-alat elektronik tersebut. Jadi pada tanggal 19 Maret ini mereka mendapatkan 2 kali pesanan yaitu sebesar 29 juta ya, sebesar 29 juta. Jadi untuk kas ya. Jadi ini di sini yang dibayarkan itu pada tanggal 19 Maret ini sebesar 9 juta karena yang 20 juta ini masih belum ada pembayaran ya, belum ada pembayaran dari pihak perusahaan yang memperbaiki atau yang menggunakan jasa perusahaan ini. Jadi 9 juta uang kas bertambah. Kemudian 9 juta ini berasal dari ini ya, dari 9 juta yang awal tadi. Kemudian piutang ini bertambah sebesar 20 juta. Jadi total laba yaitu total pendapatan itu sebesar 29 juta. Total pendapatan yang diperoleh perusahaan kemudian dituliskan di kolom laba ditahan. Jadi 29 juta ini berada di sisi aset, kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas ini sebesar 29 juta. Kemudian pada tanggal 25 perusahaan ini membayar berbagai beban ini sebesar 7 juta. Di sini uang kas ini berkurang ya karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dari berbagai beban. Yang pertama pengaruhnya terhadap laba ditahan. Di sini laba ditahan itu di kolom sebelumnya yaitu beban ya, biaya-biaya itu kalau masuk di laba ditahan ini akan mengurangi. Jadi beban sama dividen juga ini akan mengurangi laba ditahan. Ini transaksi tanggal 25 sama tanggal 30. Tanggal 30 ini adalah dividen ya. Jadi ini mengurangi laba ditahan karena merupakan akun beban sama akun dividen. Kemudian pada tanggal 26 perusahaan ini membayar sebagian hutang. Jadi kalau membayar sebagian hutang, uang kasnya berkurang, kemudian utang usahanya berkurang. Karena utang usaha kenapa berkurang? Karena sudah dibayar oleh pihak perusahaan. Jadi balance minus 10 juta dan kolom pasiva ini minus 10 juta juga. Kemudian pada tanggal 28 ini menerima pembayaran sebagian piutang sebesar 12 juta. Jadi uang kasnya bertambah karena ada piutang yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dan di sini piutangnya berkurang. Jadi balance liability
kolom aset, aset ini sama dengan 0 ya, karena di sini 12 juta dikurangi 12 juta 0, kemudian di kolom pasifa juga 0. Jadi balance antara aktiva sama pasifa. Kemudian di sini ada total ya, saldonya ini 684 juta, ini dijumlahkan semua antara posisi debit sama posisi kredit ya, posisi kiri dan posisi kanan, posisi aktiva dan pasifa sama-sama balance yaitu 684 juta rupiah. Baiklah, sekian materi dari saya tentang persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.